Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas mengenai pembacaan pada perimetri Humphrey dengan outline yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Mata merupakan organ sensoris yang berfungsi dalam penglihatan dengan ukuran normal 22 hingga 27 mm pada anteroposterior dan diameter 69 hingga 85 mm. Seluruh area visual yang dapat dilihat oleh mata saat pandangan lurus ke depan disebut dengan lapang pandang. Penilaian dengan tes konfrontasi dan perimetri dapat dilakukan untuk melihat kemampuan mata melihat benda secara utuh. Perimetri merupakan alat diagnostik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat kecacatan visual luas lapangan pandang saat mata terfiksasi sentral dengan pemberian stimulus cahaya. Tes perimetri dapat digunakan sebagai screening tes, diagnostik tes, dan monitoring terapi tes yang berhubungan dengan penyakit retina karena dapat menentukan lokasi, luas, dan tingkat keparahan dari gangguan tersebut. Secara definisi, lapang pandang merupakan ruang visual di mana seluruh benda terlihat serempak oleh mata yang terfiksasi pada suatu titik di satu waktu. Secara teoritis, lapang pandang berbentuk sirkular, namun terpotong di medial oleh nasal dan bagian superior oleh atap orbita. Untuk mengukur tingkat ketajaman penglihatan dan daerah perifer, maka dipetakan dengan menggunakan perimeter. Pada setiap lapangan pandang, terdapat titik buta yang disebabkan oleh ketiadaan sel batang dan sel kerucut sekitar 15 derajat lateral dari pusat penglihatan. Batas lapangan pandang normal diukur berdasarkan derajat titik fiksasi, yang mana batas lapangan pandang dibagi menjadi 4, yang dimulai dari 60 derajat di superior dari seluruh lapangan pandang, 75 derajat di inferior, 100 derajat di temporal, dan 60 derajat di nasal lapang pandang. Selain itu, lapang pandang dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona sentral dari titik fiksasi hingga 30 derajat ke perifer, daerah intermediate 30 hingga 50 derajat, dan daerah perifer lebih dari 50 derajat. Karakteristik visual. Setiap titik pada retina berhubungan dengan arah pada lapang pandang. Fovea merupakan pusat dari bagian posterior retina akan berkorespondensi langsung dengan arah pandang, sedangkan bagian perifer retina berkorespondensi dengan perifer dari lapang pandang. Bayangan yang dibentuk oleh optik mata akan terbalik dan berada di belakang, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian nasal retina melihat objek di temporal dan bagian temporal melihat objek di nasal retina, sedangkan bagian superior melihat objek inferior dan sebaliknya. Informasi yang dikumpulkan di nervus optik akan terus berjalan hingga korteks lobus occipital di otak. Tempat ini tidak mengandung sel fotoreseptor sehingga sinar yang datang tidak terdeteksi, menimbulkan skotoma fisiologis yang disebut dengan blind spot. Karena lokasinya itu berada pada bagian nasal mata, maka titik blind spot berada di arah temporal lapang pandang jika dilihat dengan menggunakan satu mata. Namun jika kedua mata terbuka, maka blind spot tidak dapat terlihat. Secara definisi, perimetri merupakan pengukuran sistematis fungsi bidang visual atau area total di mana objek dapat dilihat dalam penglihatan tepi saat mata terfokus pada titik pusat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai perimetri statis seperti Humphrey karena sifatnya itu adalah otomatis. Tujuan dilakukan pemeriksaan perimetri Humphrey adalah untuk mendeteksi kelainan lapang pandang, derajat kelainan, dan melihat defek glaukoma ringan dan progresivitasnya. Prinsip kerja, stimulus atau target perimetri Humphrey tidak bergerak tetapi tetap atau statik dan hanya akan bercahaya selama 200 menit per second pada beberapa lokasi dalam bentuk sebaran atau grid. Lokasi dan pola titik yang diuji pada retina ditentukan oleh program yang tersedia, yaitu 32, 242, 102, dan program makula. Secara sekilas, program 32 ini menguji bidang 30 derajat sentral retina dengan fovea sebagai titik fiksasi. Angka 2-nya ini akan menunjukkan bahwa titik-titik tidak terletak tepat pada garis tengah vertikal maupun horizontal. Stimulus yang diberikan pada 76 titik dengan jarak 6 derajat dengan luas lapangan pandang 30 derajat. Sedangkan 242 merupakan bagian dari 32, di mana merupakan titik terluar yang sudah dihilangkan dengan mempertahankan 2 titik nasal. Stimulus ini diberikan pada 54 titik. Kemudian ada 10-2 yang menguji 10 derajat pusat retina, yang mana terdiri dari 68 titik yang ditempatkan dekat dengan jarak 2 derajat antara 2 titik. Dan yang terakhir itu adalah program makula, yaitu terdapat 16 poin utama dari program 10-2. Titik-titik dalam program makula ini diuji 2 kali dan akan digambarkan sebagai angka kedua dalam tanda kurung di bawah titik uji. Semakin besar angka yang didapatkan menunjukkan tingginya sensitivitas retina dalam menangkap stimulus dan gray tone akan menunjukkan gambaran titik putih.
Bisa kita lihat gambar 3, didapatkan pola sebaran titik A yang 30, titik B 24, dan juga titik C 10. Selanjutnya pada gambar sebelah kanan, itu dapat kita lihat terdapat defek pada lapan pandang akibat adanya kerusakan visual pathway. Cara kerja perimetri Humphrey, yang pertama itu adalah persiapan pasien. Pasien duduk dalam keadaan nyaman. Perhatikan pupil pasien, jika kurang dari 2 mm, maka kita lakukan penetesan dengan menggunakan phenylephrine 2,5%. Koreksi ketajaman penglihatan dekat sebelum melakukan pemeriksaan. Kita jelaskan kepada pasien tentang cara kerja dan meminta pasien untuk menekan tombol jika melihat stimulus cahaya. Kita tutup mata yang tidak diperiksa dengan baik dan kita posisikan dagu dan dahi menempel pada tempat yang sudah disediakan. Kita pastikan untuk ruangannya itu redup dan kita lihat mata pasien melalui teleskop. Instruksikan juga kepada pasien untuk terus melihat lurus ke depan walaupun akan ada cahaya lain yang muncul yang mungkin lebih terang maupun lebih redup. Apabila terdapat keterbatasan lapang pandang yang diperiksa hanya sampai pada 30 derajat, maka pasien harus diberikan koreksi penglihatan dekat. Jika kita ingin melanjutkan pemeriksaan pada mata sebelahnya, maka kita minta pasien untuk istirahat terlebih dahulu dan kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata sebelahnya. Kemudian dilakukan input data, yang pertama itu tanggal dan waktu, namun biasanya itu sudah otomatis pada komputer. Kemudian nama pasien, nomor rekam medis dan juga tanggal lahir, data visus, ukuran diameter pupil dan juga koreksi visus, jenis tes atau strategi yang dipakai. Kemudian kita lakukan pemilihan program yang tepat. Yang pertama itu ada namanya supra threshold strategis atau strategi screening. Pada program ini, biasanya kita berikan kepada pasien yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan dan adanya kecurigaan kelainan ringan. Kemudian ada namanya threshold strategis. Biasanya diberikan gambaran secara detail defek yang terjadi karena mengukur reduksi atau pengurangan sensitivitas retina pada seluruh titik di retina. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada namanya fold threshold. Nah, fold threshold ini merupakan gold standar dalam pemeriksaan glaukoma, yaitu 32 atau 242. Kemudian ada namanya phase threshold. Ini merupakan data sebelumnya untuk memeriksa daerah yang sangat dicurigai. Jadi kita menggunakan data dari fold threshold. Kemudian ada namanya efficient threshold strategis atau Swedish Interactive Threshold Algorithm, yang mana program ini biasanya akan menganalisa hasil pemeriksaan dengan lebih cepat dan tidak terlalu bervariasi serta lebih akurat. Selanjutnya kita lakukan pemilihan pada area yang akan dilakukan pemeriksaan. Yang pertama itu ada sentral. Biasanya pemilihan daerah ini sering digunakan pada pasien dengan glaukoma. Area yang dipilih biasanya 30 dan 24. Namun 30 itu terdapat dua versi, yaitu versi 31 dan 32. Kemudian perifer, daerah ini berada 30 hingga 60 derajat dan biasanya dilakukan jika setelah pemeriksaan sentral terdapat kecurigaan defek lebih ke arah perifer. Dan kemudian ada seluruh lapangan pandang dan juga daerah khusus. Namun biasanya jarang digunakan pada perimetri Humphrey dan lebih sering digunakan pada perimetri Goldman. Selanjutnya yaitu interpretasi atau cara pembacaan pada perimetri Humphrey. Jadi di sini terdiri menjadi 8 zona. Pada zona pertama atau yang disebut dengan reproducibility, di sini akan ada informasi pasien seperti nama, tanggal lahir, ketajaman penglihatan, koreksi refraksi yang digunakan pasien untuk melakukan tes dan ukuran pupil pasien. Kemudian pada zona kedua atau reliability indices. Jadi pada zona kedua ini lebih dikenal sebagai ambang foveal dan indeks reliabilitas. Jadi di sini ambang foveal itu harus sesuai dengan ketajaman visual. Ketajaman visual yang baik dengan ambang foveal yang lebih kecil akan menunjukkan bahwa adanya kerusakan pada fovea. Sedangkan ketajaman visual yang buruk dengan ambang foveal yang baik akan menunjukkan kesalahan refraksi yang belum diperbaiki sebelum melakukan tes. Kemudian pada zona ketiga atau yang disebut dengan grayscale. Nah, pada zona ketiga ini akan merepresentasikan kode warna dari sensitivitas retina pasien dan tidak dapat digunakan sebagai interpretasi akhir dari uji lapan pandang, tetapi ini dapat digunakan untuk pendidikan pasien. Apabila nilainya itu mendekati 0 desibel, itu akan diilustrasikan sebagai titik hitam dengan corak yang bervariasi. Itu bisa kita lihat pada gambar yang sudah diberikan kotak dengan area zone yang tertentu. Skala abu-abu berguna saat membandingkan bidang pasien pada tindak lanjut, yang mana menunjukkan perkembangan bidang visual baik secara luas maupun mendalam dari waktu ke waktu secara sekilas, mengingat indeks keandalan berada dalam batas normal. Kemudian pada zona keempat atau yang disebut dengan total deviation plots, jadi pada zona ini
plot dapat menunjukkan deviasi total kedalaman cacat lapangan pandang. 0 pada plot numerik deviasi total akan menunjukkan tidak adanya deviasi dari normal. Nilai negatif akan menunjukkan penurunan sensitivitas retina, dengan nilai negatif yang lebih tinggi akan menunjukkan sensitivitas retina yang lebih buruk. Numerik tanpa tanda pada plot numerik deviasi total akan menunjukkan sensitivitas retina yang lebih baik. Kemudian kita beralih pada gambar yang sebelah kanan pada zona kelima atau pattern deviation plot. Jadi plot ini akan menunjukkan cacat pada lapangan pandang lokal dengan pola jumlah dalam nilai dikurangkan dari semua nilai pada plot numerik deviasi total. Plot deviasi pola yang dikoreksi untuk depresi umum pada sensitivitas retina untuk menyoroti depresi lokal yang mendasari. Apabila terjadinya penurunan sensitivitas retina secara umum, akan berarti terjadinya penurunan pada ketinggian bukit penglihatan dibandingkan dengan basis data normatif. Kemudian kita lihat pada zona ke-6 yaitu global indices. Jadi di sini zonanya itu terdiri dari indeks global yaitu deviasi rata-rata, deviasi standar pola, indeks bidang visual dan nilai P. Jadi yang pertama kita mulai dari mean deviation. Jadi mean deviation ini merupakan rata semua nilai plot numerik deviasi total dan biasanya itu sifatnya negatif. Kemudian ada pattern standard deviation yang merupakan penyimpangan bentuk bukit penglihatan dan biasanya sifatnya itu positif. Dan kemudian kita ke short fluctuation atau SF, merupakan fitur uji lapangan pandang yang menggunakan strategi ambang batas penuh. Dan selanjutnya ada namanya correction pattern standard deviation, merupakan nilai PSD yang dicapai setelah mengkoreksi SF. Selanjutnya adalah nilai P, merupakan semua indeks yang memiliki nilai P yang menunjukkan probabilitas penemuan tertentu dalam populasi normal. Dan yang terakhir itu adalah indeks bidang visual yang merupakan plot numerik deviasi pola. Indeks ini akan menunjukkan jumlah sel ganglion yang hilang dan memberi bobot nilai lebih pada titik retina di bidang tengah. Selanjutnya kita lanjut pada zona ke-7 atau yang disebut dengan glaucoma hemifield test. Glaukoma akan mempengaruhi sel ganglion retina di kedua sisi meridian horizontal. Oleh karena itu, 5 area dengan sekumpulan titik retina di setiap area diuji pada kedua sisi meridian horizontal dan akan dibandingkan. Hasilnya akan ditampilkan sebagai GHT dalam batas normal, batas GHT, atau GHT di luar batas normal. Kemudian pada zona ke-8 atau yang disebut dengan actual threshold value, ini merupakan data mentah yang dikumpulkan oleh mesin dan terdiri dari sensitivitas retina dari setiap titik yang diuji untuk program tersebut. Skotoma absolut ditunjukkan dengan nilai 0 desibel. Jadi kalau kita lihat ini merupakan gambaran dari cara melakukan interpretasi dengan menggunakan zona-zona. Jadi kesimpulannya, lapangan pandang merupakan ruang visual di mana seluruh benda terlihat serempak oleh mata yang terfiksasi pada suatu titik di satu waktu. Untuk mengukur tingkat ketajaman penglihatan dan daerah perifer dipetakan dengan menggunakan perimeter. Tes perimetri digunakan sebagai screening test, diagnostik test, dan monitoring terapi tes yang berhubungan dengan penyakit retina karena dapat menentukan lokasi, luas, dan tingkat kemarahan dari gangguan tersebut. Interpretasi pemeriksaan perimetri Humphrey meliputi 8 zona yaitu reproducibility, reliability indices, grayscale, total deviation plot, pattern deviation plot, global indices, glaucoma hemifield test, dan actual threshold value. Terima kasih.